Mie telur buatan rumah. Nah, siapa yang biasa kalau makan bakmi lalu penjualnya bilang mie-nya dia bikin sendiri, pasti kita memberi nilai lebih pada penjual bakmi yang sedang kita datangi. Nah, di sini siapa yang mau mencoba sendiri membuat mie di rumah? Yuk saya bagikan caranya. Jadi pertama-tama kita panggang dulu baking soda di suhu 120 derajat selama 1 jam. Nanti pasti banyak yang tanya fungsinya untuk apa dan kenapa baking soda harus dipanggang terlebih dahulu. Karena di sini saya akan membuat cairan alkali yang sifatnya lebih ringan daripada air abu. Sekarang kalian tahu ya, fungsinya adalah menggantikan air abu. Nah, karena proses pemanggangan yang panjang, jadi saya tidak pernah memanggang sedikit-sedikit. Setelah saya timbang sesuai yang saya perlukan, saya simpan ke dalam wadah bersih dan kasih label. Karena nanti kita bisa pergunakan untuk resep bagels, pretzel, bahkan mooncake. Yuk kita lanjut prosesnya. Jadi 9 gram baking soda yang sudah dipanggang saya larutkan ke dalam 175 ml air. Lalu silahkan persiapkan semua bahan-bahan yang tentunya sudah saya tuliskan di videonya. Untuk telurnya, 3 butir telur kita kocok lepas tapi jangan sampai berbusa, kemudian sisihkan. Dan siapkan bowl mixer yang bersih untuk memasukkan 500 gram tepung protein tinggi, 250 gram tepung serbaguna, 15 gram kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam. Sebelum bowlnya kita pasangkan ke mesin mixer, sebaiknya aduk dulu manual menggunakan whisk tangan, baru lanjutkan prosesnya di mesin mixer menggunakan hook attachment. Nah, sementara semua tepung kita sedang aduk di mesin mixer, campur kocokan telur ke dalam air yang sudah diaduk dengan baking soda yang sudah kita bakar. Nanti jangan kaget ya kalau telur yang sudah kita campur dengan cairan yang sudah dimasukkan baking soda, warna telur akan berubah, itu normal. Jadi tinggal kita masukkan sedikit-sedikit ke dalam tepung yang sedang diaduk. Lalu mixer bisa kita matikan saat kita lihat adonan sudah tercampur rata semua dengan cairan yang tadi sudah kita masukkan. Sebagai catatan ya, memang adonan mie berbeda dengan adonan roti, jadi penampakannya terpisah-pisah. Tapi bisa dilanjutkan dengan mengadoni manual sampai semua tepung tidak ada yang kering. Kemudian adonan mie bisa kita lanjutkan dengan digiling menggunakan mesin penggiling mie. Ambil secukupnya adonan mie yang kira-kira bisa kita handle untuk kita giling di adonan mesin mie. Jadi adonan mie ini dibuat kalis bukan saat di mixer, tapi saat digiling menggunakan mesin penggiling mie. Jadi pergunakan pertama-tama nomor yang paling kecil ya, yaitu yang memiliki jarak paling tebal. Jadi kita giling adonan sampai benar-benar kalis, baru bisa kita pindahkan ke nomor berikutnya atau dengan ketebalan yang lebih tipis. Jadi prosesnya kalian bisa perhatikan di videonya. Dengan jelas saya perlihatkan step by stepnya. Di sini tidak ada yang saya percepat ya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana saya menghandle adonan dari yang belum kalis sampai adonan ini menjadi kalis. Yang artinya adonan kita sudah mulus dan tidak ada lagi yang sobek-sobek. Di sini tidak ada patokan ya, berapa kali kita harus menggilas adonan kita di mesin penggiling mie. Jadi lanjutkan saja sampai kalian lihat adonan kita benar-benar mulus, kalis, tidak berlubang-lubang lagi. Terlihat ya kalau adonan kita sudah mulus seperti di videonya, bisa kita pindahkan ke nomor berikutnya atau dengan ketebalan yang lebih tipis berikutnya. Cukup giling 1 kali dan kemudian pindahkan lagi begitu seterusnya sampai biasanya kalau saya lebih suka tekstur mie telur dengan ketebalan sampai di nomor 6 saja. Tapi itu bukan harus ya, jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera ketebalan yang kalian inginkan untuk tekstur dan ketebalan mie telur yang akan kalian buat dan kalian pergunakan. Nah, terlihat ya adonan saya mulus, tidak ada yang bolong-bolong lagi dan artinya adonan mie kita sudah kalis dan siap untuk dipotong. Yang tentunya saya harus ganti dulu mesinnya dengan mesin yang siap untuk memotong adonan mie saya. Tapi jangan lupa sebelum kita potong harus kita taburi secukupnya dengan tepung agar nanti saat proses pemotongan hasil adonan mie kita tidak saling menempel. Jadi sekarang adonan saya setelah saya balur depan dan belakang dengan tepung siap saya potong. Oh ya, jenis potongannya ada 2 macam kan ya. Jadi yang satu bisa mie kecil dan satu lagi mie lebar. Jadi silahkan sesuaikan saja jenis potongan dengan selera kalian masing-masing. Karena mie telur ini kita bisa pergunakan sebagai mie goreng, mie ayam, ataupun
Kita bisa pergunakan sebagai pelengkap dari bakso Malang, mie kangkung, dan banyak lagi jenis masakan yang mempergunakan mie. Bangga ya, sekarang kita bisa buat mie telur sendiri di rumah. Jadi, silahkan kalian selesaikan semua adonan mie yang sudah kita buat menjadi potongan-potongan mie yang bisa kita sesuaikan dengan keperluan. Dan satu catatan lagi, di sini kan saya membuat mie-nya lurus-lurus ya. Jadi biasa kan tukang mie ada yang mie keriting. Kalian tinggal bejek dan nanti mie kita akan keriting. Di sini karena saya mau menyimpannya di dalam freezer, jadi sengaja saya buat mie-nya lurus-lurus agar lebih mudah disimpan dan lebih rapih tentunya. Jadi mie ini setelah kita buat, kalian bisa simpan di chiller dan tahan hanya maksimal 5 hari. Setelah itu, jika kalian ingin menyimpan mie ini tahan lebih lama lagi, simpan di dalam kantong plastik dan kemudian simpan di dalam freezer. Bisa tahan berbulan-bulan. Jadi selamat dicoba resepnya dan semoga apa yang saya bagikan bisa terus bermanfaat dan jadi berkat.